Halo teman-teman, kita akan kembali melanjutkan proyek kita. Sebelumnya, mari kita rekap terlebih dahulu scene-scene yang telah kita buat dan skripnya. Oke, scene pertama adalah scene utama kita yaitu scene game. Di game ini hanya ada player dan enemy untuk sekarang. Nanti kita akan rubah kembali, namun itu yang kita punya sekarang. Lalu ada player. Player ini seperti ini, ada area 2D dengan signal yang tersambung ya, on area entered, animated sprite, dan collision shape. Untuk di enemy ada sama animated sprite, collision shape, dan visible on screen notifier. Nah ini kalau yang teman-teman lihat yang warna pink ini area si notifiernya ya. Jadi di video sebelumnya kita menggunakan notifier ini untuk mencek apakah si musuh itu sudah keluar dari layar atau belum menggunakan screen exited. Jadi ini adalah areanya. Jadi kalau misalkan ini adalah layarnya, ketika si area pink ini keluar dari layar, barulah screen exited ini dipanggil. Seperti itu. Jadi untuk ukurannya teman-teman sesuaikan saja. Ini dengan siripnya. Seperti itu. Nah, kita cek terlebih dahulu scriptnya. Ada beberapa yang harus kita cek. Jadi kita jalankan dulu gamenya. Untuk sekarang ada sedikit error ya. Jadi musuhnya yang hilang. Nah, harusnya playernya yang hilang. Nah, berarti di sini bukan enemy.queue_free, tapi kita memanggil queue_free di diri kita sendiri. Langsung memanggil queue_free ya. Ini tuh sama dengan self queue_free, tapi ini intinya memanggil queue_free di diri kita sendiri karena ini adalah area 2D. Ini player ya. Nah, dari sini kita memanggil queue_free di playernya. Seperti itu. Untuk enemy ini sudah sesuai. Ketika si on screen notifiernya keluar dari screen, dia akan memanggil queue_free di enemy-nya sendiri, bukan di node lain. Oke, itu mari kita cek terlebih dahulu. Nah, seperti ya. Jadi playernya yang hilang, bukan musuhnya. Oke, kita akan lanjut untuk membangun scene game utama kita. Jadi sebelum kita membangun scene utamanya, saya akan menjelaskan tentang space atau area game yang sekarang kita tempati ya. Nah, di sini ada garis biru samar atau tipis. Ini adalah area game kita. Jadi ketika kita klik play, nah ini adalah area ini adalah dari garis biru ini. Jika kita resize ini, dia sekarang akan berganti ukuran. Jadi si window ini menentukan ukuran size game kita, dan ini biasanya nggak gini ya kalau game. Jadi biasanya game tuh set resolusinya tuh tersetting, entah itu 16:9 atau 4:3, tapi tersetting. Dan ketika di resize, nah jadi teman-teman, ini area biru ini adalah area game kita yang kita sesuaikan dengan di project setting di window dan di sini nih viewport width dan viewport height. Jika ini kita rubah, misalkan jadi dibalik ya, misalkan yang jadi berapa tadi? 768. Mungkin saya lupa. Nah, area birunya dia akan berubah. Ya. Dia akan jadi berubah, dan kalau kita resize si window-nya, ini akan tetap sama area window-nya. Cuman si window-nya ukurannya berubah karena ini kita modenya di set ke canvas item atau viewport. Seperti itu. Dan aspeknya kita gunakan keep seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengset secara utuh ya si aspek rasio game kita. Jadi ada beberapa opsi. Ada opsi untuk menggunakan horizontal atau vertikal. Bukan horizontal atau vertikal ya. Landscape atau portrait. Jadi kita akan gunakan landscape saja. 1366 dan 768. Ini ukuran 16:9. Ini seperti ini. Nah, si ukuran gamenya ini tidak terpaku pada kotak biru ini. Si karakter kita bisa keluar dari kotak biru ini dan berjalan-jalan kemana-mana ya. Nah, ini saya berjalan keluar, dan ini karakternya masih bisa berjalan sampai bawah kapanpun, cuman tidak kelihatan. Gimana cara mengeceknya? Kita bisa menambahkan yang namanya kamera. Kita ke player, kamera. Ini untuk testing saja ya, biar teman-teman paham. Nah, kita coba jalankan. Nah,
Sekarang kita sudah menggerakkan karakternya menggunakan kamera, atau kamera mengikuti karakternya ya, lebih tepatnya. Seperti itu. Dan ketika kita gerak, ini kita bisa berenang ke bawah lebih lanjut. Ini kita kembali ke atas. Oh, musuhnya sudah hilang ya, karena dia keluar dari layar. Seperti itu. Jadi, saya akan ulang lagi, akan hapus lagi saya kameranya. Jadi kotak biru ini adalah resolusi awalnya, tapi entitas atau node atau scene yang kita tambahkan di sini bisa keluar dari layar ini. Namun bisa jadi dari layar ini tidak terlihat karena tidak dalam jangkauan kamera. Pada awalnya kita tidak mempunyai kamera dan hanya mengikuti dasar resolusi ini. Seperti itu. Oke. Itu untuk penjelasan area game kita. Nah, selanjutnya sebenarnya si musuh ini tidak akan kita add satu-satu ya. Tidak akan kita add. Misalkan di levelnya tuh banyak musuh seperti ini. Tapi akan kita tambahkan secara random. Secara random pada gamenya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Sekarang kita akan menambahkan scene kepada scene lainnya menggunakan script. Ini kita hapus saja canvas layer. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, jadi di gamenya kita tambah script di sini. Game.gd. Dan di sini kita bisa untuk menambahkan enemy ya ke scene kita. Caranya seperti apa? Jadi ada beberapa cara. Jadi yang pertama tuh kita mendapatkan reference file atau file scene enemy kita. Enemy kita simpelnya bisa seperti ini. Var enemy dengan preload. Nah, kita bisa drag ini ke sini. Dan ini adalah enemy kita. Kita cek terlebih dahulu, kita play gamenya. Tidak ada enemy ya. Namun, kita bisa gunakan virtual function ready untuk mengspawn ya, menambahkan enemy-nya menggunakan suatu function. Jadi, dalam status ini, enemy ini masih berbentuk pack scene ya. Disebutnya pack scene. Jadi, dia tuh masih scene yang terbundle. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat scene yang asli dari pack scene ini. Misalkan var enemy scene. Itu kita didapatkan dari enemy.instantiate. Jadi si method instantiate ini akan membuat enemy scene dari pack scene ini. Jadi kalau si enemy pack scene enemy ini bisa dipakai berulang kali dan bisa menghasilkan enemy scene. Nah, ini sudah menjadi enemy scene-nya yang kita bisa tambahkan ke scene kita. Itu kita bisa menggunakan add child enemy scene. Kita coba. Nah, ini ada kan tertambah di kiri atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek, di sini ada dua tab, ada lokal, ini lokal tuh konfigurasi awal kita, dan remote ini yang sedang berjalan. Ini ada root-nya, ada game, dan di sini ada enemy ya yang kita tambahkan menggunakan script ini. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana kita mengatur posisi si enemy ini spawn ya? Kita bisa saja langsung mengupdate posisinya. Misalkan kita ganti posisi dari enemy scene ini, si global positionnya menjadi X-nya 10, Y-nya 10. Apakah bisa? Bentar. Terus setelah ya. Atau mungkin terganti ya. Oh iya, terganti. Cuman terlalu kecil value-nya. Jadi sebenarnya setelah kita buat enemy scene dari enemy pack scene ini, kita bisa langsung memanipulasi propertinya sebagaimana properti yang dia miliki di inspektor ini. Karena kita mempunyai node 2D dan transform ada position atau global position. Ini kita bisa atur ya. Di sini global positionnya kita X-nya rubah jadi 100 dan Y-nya jadi 10. Nah, untuk game ini kita akan memerlukan si musuhnya untuk spawn di sisi-sisi area. Di sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi kiri. Ini caranya seperti apa? Cara bodohnya,
bukan cara bodoh ya. Cara simpelnya itu kita menggunakan random. Misalkan kita di random dari X posisi ini sampai posisi ini. Ini kita bisa gunakan penggaris. Ini posisi 0. Ini 1, 3, 6, 6 ya. Nah, jadi kita bisa menggenerate angka secara random untuk global posisinya atau untuk posisi koordinatnya ya. Berarti untuk X-nya, misalkan kita gunakan function namanya run f. Ada ran i dan run f. Ini random integer, yang ini adalah random float. Kita gunakan random integer. Dan si random integer ini bisa menggenerate, kita cek dokumentasinya, bisa menggenerate angka. Nah, ini cara penggunaannya. Kalau misalkan kita ingin menggenerate angka dari 0 sampai 99, kita gunakan run i modulus 100. Kita coba sampai 1366 ya. Oke, kita balik ke scriptnya. Modulus 1366. Ini akan menggenerate angka random dari 0 sampai 1366. Oke, kita jalankan. Sekarang ada di sini. Kita jalankan lagi. Ada di sini. Dan ada di sini. Nah, ini akan menggenerate posisinya secara random dari sini. Dan akan terupdate ya posisi untuk si musuhnya. Oke. Ini adalah cara, istilahnya ya cara simple ya. Namun ketika kita tambahkan sisi-sisi lain, ini bisa menjadi apa ya namanya? Ribet ya. Bisa menjadi ribet. Ini bisa, yang pertama berarti ini untuk garis atas ini merandom X dari 0 sampai 1366. Garis kanan berarti merandom Y dari 0 sampai 768. Dan merandom Y-nya aja sih. Dari sekitaran sini. Dan enggak. Oh iya, merandom Y-nya. Tapi kita set X-nya ke 1366. Jadi itu adalah cara yang pertama, atau cara yang simple untuk menentukan lokasi spawn enemy. Untuk yang atas, garis atas, kita random X-nya dari 0 sampai 1366. Untuk garis kanan, misalkan kita X-nya set ke 1366, Y-nya random dari 0 sampai 768 ya, sampai 768. Jadi itu, dan untuk sisa-sisa garisnya ini disesuaikan. Nantinya bakal ada beberapa line kode yang akan kita siapkan. Nah, itu untuk cara yang simple dan mudah dimengerti, cuman akan menimbulkan dengan kode yang lebih banyak. Ada cara yang kedua yang menggunakan node. Jadi ada node ini, kita search saja namanya path 2D dan path follow 2D. Kita akan menggunakan path 2D terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman akan lihat di opsi ini ada add point. Kita klik, pencet di kiri paling atas, lanjut ke kanan searah jarum jam. Dan kita setelah mencapai sini, pencet ini untuk meng-close ya. Jadi, itu. Jadi kita telah membuat suatu path 2D. Nah, setelah itu kita akan tambahkan path follow 2D. Jadi, kita akan menggunakan atau memanfaatkan path follow 2D ini untuk menentukan lokasi spawn enemy kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada progress. Kita ketika geser, nah ada titik yang bergeser. Seperti itu. Yang akan kita random adalah progress ini. Progress ratio ini lah sampai 1. Kalau misalkan kita ada di 30% di sini, dan posisinya akan tertampil di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk mengenerate lokasi spawn enemy kita. Bagaimana caranya? Nah, kalau ini kita menggunakan langsung random vector 2, kita di sini akan menggunakan path follow 2D ini. Kita gunakan var spawn location, kita namai spawn location. Ini kita bisa drag seperti ini, atau tulis manual.
Ini $pet2d ya, kita mereferensikan node ini. Jadi di spawn location ini, untuk progresnya, yang tadi progress ratio, kita bisa random menggunakan random f ya. Random f ini akan mengenerate angka dari 0.0 dan 1.1. Dan progress ratio ini max-nya 1 dan minimalnya 0. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Balik lagi ke script di enemy, di game ya. Jadi di sini kita akan mengenerate progress random dari pet kita. Entahkah ini akan di sini ataupun di sini. Yang penting ini posisinya akan terupdate. Jika teman-teman perhatikan, ketika progress rasionya terupdate, posisinya terupdate juga. Nah, kita akan menggunakan position yang didapatkan dari spawn location untuk enemy-nya. Seperti ini. Kita akan gunakan spawn location dot position global position. Harusnya ada sih. Kita cek terlebih dahulu. Dan musuh kita ada di sini ya. Berarti ini sudah berfungsi. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jelaskan ulang ya. Jadi kita menambahkan script baru ke scene game. Lalu kita menambahkan pack scene atau scene yang terpackage ya. Dari sini kita di drag tadi seperti ini ke preload, fungsi preload ini untuk meload file scene kita menjadi pack scene, dan pack scene ini kita bisa jadikan scene betul atau scene yang sudah bisa kita pakai di gamenya. Tapi sebelum kita masukkan ke struktur tree ini, kita akan mengenerate terlebih dahulu lokasi spawnnya enemy kita. Ini menggunakan pet2d. Ada cara alternatif tadi menggunakan random manual, tapi ini kita menggunakan pet2d dan pet2d. Dan spawn locationnya untuk ini kita progress hasilnya di random, yang slider yang ini, kita random menggunakan runf ini akan merandom dari angka 0 sampai 1. Dan untuk enemy scene global positionnya kita samakan dengan global position yang telah kita random di sini. Maka si musuhnya akan spawn di antara garis ini. Seperti itu. Dan kita menambahkan ke add child ke si node game ini. Dan yang kita tambahkan adalah enemy scene. Jadi ketika kita play, musuhnya akan berada di posisi random ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan sesuatu. Sesuatu apa? Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatikan, musuhnya itu belum tergerak dan belum bisa berinteraksi dengan playernya secara utuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musuhnya hanya spawn satu kali saat game dimulai. Jadi kita untuk membuat musuhnya spawn terus-menerus, kita akan menggunakan timer, node baru yaitu timer. Jadi tapi teman-teman kalau misalkan ingin eksperimen bisa bikin proses function dan ini di copy ke sana untuk melihat apa yang akan terjadi jika si musuhnya di spawn setiap detik ya. Seperti ini, bukan setiap detik ya, setiap frame. Nah, jadi bisa teman-teman lihat musuhnya akan spawn terus-terusan seperti itu. Tapi itu bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah untuk si enemy-nya spawn dalam beberapa detik yang kita tentukan. Dan itu kita akan menggunakan node timer. Node timer. Ini ada beberapa properties yang kita bisa edit di tab inspector ini. Oke, yang pertama adalah kita centang auto start. Jadi timer ini akan langsung start ya, tanpa kita harus suruh start. Simpelnya seperti itu. Dan ini wait time. Nah, misalkan kita pengen si musuhnya itu untuk spawn setiap 3 detik sekali, maka kita di sini akan taruh atau tuliskan 3. Nah, seperti itu. Dan ini sama kita akan menggunakan signal ya. Di node ada signal timeout. Kita konekkan terlebih dahulu. Timeout ini sama konsepnya kayak signal lainnya ya. Kalau ini dipanggil ketika screen notifier keluar dari screen. Kalau ini dipanggil ketika ada area yang masuk ke area kita. Kalau on timer timeout itu ketika timernya habis waktu ya, timeout. Nah, ini ada timer 3 detik dan ini auto start.
Jadi setelah gamenya mulai, timernya akan mulai menghitung mundur sampai 3 detik, dan ketika waktunya habis, kita akan memanggil timeout. Maka ini kita akan pindah ke timeout. Dan ini kita hapus ya untuk ready functionnya. Kita play. Maka seharusnya setiap 3 detik sekali akan ada enemy yang terspawn atau muncul ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Ada musuh yang spawn setiap 3 detik sekali dengan posisi yang random. Nah, seperti itu. Untuk mengatur timernya, teman-teman bisa atur sendiri di timernya. Mungkin bisa pengen lebih cepat, misalkan 1 detik. Teman-teman boleh untuk ngeset timernya ya. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut untuk menambahkan movement ya, atau gerakan pada musuhnya. Karena kalau kita cek, sekarang musuhnya sudah spawn atau sudah muncul di scene kita. Jika kita cek di remote, ini sudah muncul beberapa area 2D. Namun musuhnya tidak bergerak ya. Maka kita akan gerakan di script, di enemy. Kita akan menggunakan process function. Di process function ini kita akan menggerakkan enemy-nya. Biasa di global position kita akan tambah dengan posisi yang ingin kita menujunya. Misalkan kalau kita ingin bergerak ke kanan, berarti di vektor 2 ini kita misalkan kasih 5 nih. Jadi X-nya 5, mungkin Y-nya dikasih 1 untuk diagonal, contoh ya. Maka musuhnya ya akan bergerak seperti itu. Masalahnya, ini tidak sesuai ya, karena ada enemy yang spawn di bawah, mungkin ada yang di kanan, dan posisinya tuh kurang enak atau kurang benar. Yang kita inginkan adalah kalau musuhnya ada di atas atau spawn di atas, dia tuh berenang ke bawah, dan kalau misalkan dia di kanan berenang ke kiri, di bawah berenang ke atas, dan di kiri berenang ke kanan. Itu bagaimana caranya? Nah, kita akan gunakan script game sebenarnya. Jadi di sini kita akan tambahkan variable baru, pokoknya di enemy ya. Tambahkan variable baru namanya direction ya. Ini akan menjadi vector 2. Dan untuk awalnya kita set ke vector 2.0 ya. Nah, ini kita akan tambah dengan direction dikali speed. Nah, untuk speed sendiri kita akan export di sini, export var speed. Ini akan menjadi integer, defaultnya 5 ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti bisa ke enemy. Speed ini bisa teman-teman ganti, sesuaikan ya. Nah, jadi untuk ini kita dirubah. Jadi global positionnya ditambah direction dikali speed. Awalnya directionnya itu 0. 0 kali 5 tetap 0. Jadi nggak gerak ya si musuhnya. Coba kita cek. Tidak gerak ya. Nah, jadi untuk directionnya kita akan tambah dari script game. Kan kini kita punya referensi ke enemy sini. Untuk contoh kita bisa mengasih atau mengedit direction dari enemy scene ini menjadi misalkan untuk ke kanan ya. Kanan berarti seperti itu. X-nya positif, Y-nya 0 ya. Berarti ini akan ke kanan harusnya. Nah, kan ke kanan kan? Nah, ini kita akan sesuaikan dengan posisi spawn musuh kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan di path follow 2D ada juga rotation. Nah, kalau kita ini gerakan. Nah, rotationnya berubah menjadi 89 derajat atau kurang lebih 90 derajat ya. Jadi kalau diumpamakan, misalkan kita ada enemy di sini. Kalau enemy-nya, kalau misalkan si pet-nya lagi ke kanan gini, ini rotationnya gini lurus. Tapi kalau misalkan udah ke bawah, rotationnya seperti ini nih. Ya kan. Nah, seperti itulah. Jadi rotationnya akan berubah. Nah, kita akan menggunakan rotation ini untuk mengasih direction. Kita akan menggunakan rotation ini untuk memberi direction ke enemy kita.
Bagaimana caranya untuk kita menggunakan rotation dari spawn location untuk menentukan direction arah atau arah terbang maju musuh kita. Jadi pertama kita akan menentukan speed player kita atau arah majunya ya. Misalkan kita tetapkan dulu terlebih dahulu saja. Itu di sumbu X, misalkan kita tetapkan sebagai 50, y-nya 0. Dan di sini ada yang namanya rotated. Ada metode rotated di vector2 ini. Nah, rotated ini kita isi dengan rotation yang dikasih dari spawn location. Ya. Oke, kita cek apakah yang terjadi. Terlalu cepat kayaknya. Kita kasih 1 mungkin. Kayaknya itu masih terlalu cepat sih. Oh enggak, sudah sesuai. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini sudah berganti ya, si posisi jalan atau directionnya, cuman masih belum sesuai. Kalau yang kanan tetap ke kanan, kalau yang dari kanan ke bawah. Kalau yang dari bawah ke kiri, dari yang kiri ke atas. Nah, itu mengapa demikian? Oke, jadi si function rotated ini, dia tuh mengrotate dengan arah rotationnya yang path to D tadi ya, saya jelaskan lagi. Misalkan path to D-nya itu lagi di sini, berarti dia rotationnya 0. Rotationnya tuh 0 ya, tidak berpengaruh. Kalau di sini rotationnya tuh 90 derajat. Nah, karena kita tadi kasih dia rotationnya menurut rotation ini, kalau yang di kanan dia akan bergerak ke bawah. Kalau yang di bawah dia akan bergerak ke kiri. Yang harus kita lakukan adalah menambah rotasi ini dengan angka 45 derajat atau bukan 45 derajat ya, 90 derajat. Itu gimana caranya? Jadi Godot itu untuk rotasi atau segala macam lingkaran itu menggunakan radian ya. Jadi di matematika itu untuk lingkaran ada 2. Ada radian, ada degree atau derajat. Karena kita terbiasa menggunakan derajat, itu cara menggunakan derajat gimana? Jadi di sini ada method yang Godot sediakan, ada deg to rad. Ini maksudnya adalah degree to radian. Misalkan kita kasih berapa derajat? 45 derajat ya. Contoh ya, kita cek. Nah, media akan bergerak 45 derajat, dirotasikan. Bentar, kita ganti jadi 90 ya. Ternyata bukan 45, 90 derajat. Maka akan sesuai. Yang dari atas diputar 90 derajat jadi bawah. Yang kiri jadi ke mati saya. Dari kiri ke kanan, dan kanan ke kiri, dan atas ke bawah ke atas ya. Nah, seperti itu. Itu untuk cara menentukan movement musuh. Nah, tapi kita bisa memberi sesuatu yang lebih random lagi. Kan ini lebih ke garis lurus ya. Kita akan kasih yang namanya agak enak ya. Daripada garis lurus seperti ini, kita akan kasih seperti ini atau seperti ini, atau misalkan daripada lurus seperti ini, kita kasih seperti ini atau seperti ini. Ini menggunakan random. Jadi di sini kita akan random lagi. Randomnya itu dari 45 derajat minus sama 45 derajat plus. Nah, itu menggunakan apa? Itu menggunakan function run i ya. Itu rad. Di sini kita menggunakan run i range. Kalau run i itu dari 0 sampai sekian. Kalau run i range itu bisa menggunakan negatif ya. Ya, seperti itu. Angka awalnya 45, angka awalnya min 45, angka akhirnya 45. Udah terlalu panjang. Oke, kita jalankan. Nah, seperti itu ya, agak menyerong. Dan tapi masih random seperti itu. Oke. Oke, itu untuk cara untuk apa ya namanya?
untuk menentukan jalur si musuh. Tapi seperti yang teman-teman lihat, sprite-nya atau asetnya atau modelnya itu masih belum menghadap ke arah yang semestinya. Ini masih menghadap kanan semua. Nah, untuk mengatasi itu, kita akan menggunakan animated sprite 2D yang ada di enemy ini. Dia memiliki rotation ya, memiliki rotation ini. Kalau misalkan rotation teman-teman aneh, misalkan seperti ini, berarti ini originnya terubah ya. Teman-teman bisa geser lagi ini ke tengah dan semuanya akan lancar. Oke, itu ini kita reset ke 0. Jadi kita akan samakan rotasi ini dengan rotasi yang didapat dari random ini. Oke, kita akan simpan terlebih dahulu si value random ini di sebuah variabel random ya, rotation, enemy rotation. Ini kita ambil. Ini kita langsung saja di sini enemy rotation. Nah, seperti itu. Untuk mengakses animated sprite 2D ini, kita ada beberapa cara. Cara yang paling simple tapi kurang dianjurkan adalah menggunakan getNode. Enemy scene, getNode. Kita tuliskan nama node-nya. Nama node-nya apa? Animated sprite 2D ini. Animated sprite 2D. Seperti itu. Rotation-nya kita set ke enemy rotation. Kita cek terlebih dahulu. Udah sesuai ya untuk rotasinya, sesuai dengan arah berenang teman-teman kita ini. Bukan temannya, ini musuh-musuh kita. Musuh merah. Oke, seperti itu. Cuman ini kurang dianjurkan. Kenapa? Karena bisa sewaktu-waktu kalau misalkan ini ganti nama, misalkan jadi seperti ini. Contoh saja ya. Ini akan error ya. Seperti itu. Cara yang lebih dianjurkan adalah dengan menggunakan variabel di enemy-nya sendiri. Misalkan kita var sprite, ini kita random balik ya. Di sini kita sediakan sprite, tipe datanya itu animated sprite 2D. Di function ready, kita bisa tambahkan bahwa sprite itu sama dengan animated sprite 2D ya, atau bisa di drag seperti ini, atau seperti itu ya. Jadi ketika ready, sprite itu isinya akan animated sprite, atau untuk shortcutnya ini bisa menggunakan anotasi on ready. Ketika ready, variable sprite ini akan diisi dengan animated sprite 2D ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita nggak usah getNode lagi, tapi langsung bisa panggil sprite seperti ini. Cuman ada cumannya. Kita cek terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, kenapa ini? Rotation on base nil. Si sprite ini terbaca 0. Kenapa? Karena jika kita cek di enemy, ini on ready. Sedangkan si enemy ini belum masuk tree. Dan dia belum ready, jadi sprite ini belum terisi. Maka kita pindahkan saja ke sesudah di add child-nya. Nah, seperti ini, kita jalankan kembali. Sebentar. Kenapa error? Oh, ini bukan tab-nya ya. Oke, kita jalankan ulang. Nah, seperti itu ya. Ini sudah sesuai. Nah, saya mati. Oke. Itu untuk mengatur sprite rotasinya. Yang terakhir adalah untuk animasinya. Jadi untuk animasinya, ini ada flying, swimming, dan walking ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di ready function. Kita akan play si animasinya. Jadi di animated sprite, karena kita udah ada ini ya sprite, jadi kita tidak usah memanggil lagi seperti ini. Kita bisa langsung gunakan variabelnya aja, sprite play. Sekarang jika kita play, musuh-musuhnya ini sudah bisa berenang-renang. Cuman sebenarnya jika teman-teman ingat, di enemy ini kita mempunyai 3
tipe enemy, ada walking, swimming, sama flying. Nah, cuman saat ini kita hanya menggunakan walking. Nah, ini kita akan menggunakan random seperti biasa untuk menggunakan animasi yang lainnya di function ready ini. Jadi di sprite ini ada yang namanya, bisa kalau kita cek dokumentasinya, ada sprite frames ya. Kita cek sprite ini punya namanya sprite frames. Di sprite frame ini kita bisa get animation name. Get animation name ini, nah ini dia akan meng-return pack string array. Yang kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya di fundamental programming, ini adalah array atau list dari data. Itu akan kita dapatkan kalau misalkan kita menggunakan get animation string, get animation name. Di sini akan kita masukkan ke variabel animation names. Kalau misalkan kita coba ya untuk print biar teman-teman ada gambaran animation names, kita play gamenya. Kita flying, swimming, sama walking. Nah, kalau misalkan di play ini kita bisa spesifikasikan ingin play animasi apa. Misalkan flying ya, maka teman-teman kita sekarang akan yang flying ini variasinya. Cuman kita ingin merandom. Bagaimana cara merandomnya? Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, untuk mengakses suatu array ini kita menggunakan seperti ini nih. Misalkan flying, swimming, walking. Untuk mengakses flying kita menggunakan 0 karena dia indeks pertama. Flying kan? Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita random adalah si indeks ini. Kita akan gunakan seperti ini. Akan menggunakan random integer di modulus atau max-nya di animation names.size ya. Oke, saya akan jelaskan. Jadi kita akan play animation kita itu di random, isinya ini ada dari animation name, ini mempunyai flying, swimming, sama walking dalam array, dan ini kita akan akses menggunakan random integer ini. Jadi random integer ini akan merandom angka dari 0 hingga animation name.size hingga 2 karena size-nya kan 2 ya, size ini. Atau apa, kita cek terlebih dahulu saja. Oke, apakah terrespon semua tipe-tipenya? Sepertinya ya. Ya, ini kan kalau size return the number of element in the array. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu untuk enemy dan player kita. Kita cek terlebih dahulu. Kita sudah men-spawn enemy. Aduh, mati. Bentar. Jadi kita sudah spawn enemy seperti ini dengan tipe-tipe yang berbeda dan trajektori penerbangan yang random. Kalau kita kena, dan kita mati ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membangun UI-nya dari mulai main menu, game over, score, timer, dan lainnya ya.